Assalamualaikum Minna. Hari ini saya mau cerita waktu pertama kali saya melihat orang muslim. Di Jepang itu ya guys, sangat jarang ada orang muslim. Nah, apalagi zamannya dulu ya. Mungkin zaman sekarang kan zaman internasional. Jadi di Tokyo atau Osaka dimanapun, ya kalau kota besar ya pasti ada orang muslim. Nah, banyak turis juga dari negara-negara muslim ya. Jadi kalau zaman sekarang sulit melihat orang muslim ya. Tapi zamannya dulu ya, kurang lebih ya 20 tahun lalu gitu ya misalnya, waktu saya masih di Jepang, jarang banget ada orang muslim. Atau mungkin juga saya nggak sadar. Tapi kalau kita melihat orang pakai kerudung gitu kan, pasti kita tahu ya langsung wah ini orang muslim nih gitu. Nah, apalagi zaman dulu itu memang jarang banget ada, jadi kelihatan banget seharusnya. Tapi saya tidak pernah lihat gitu ya rasanya ya. Nah, jadi waktu saya melihat orang muslim pertama kali itu usia 20. Kalian pasti kaget ya, usia 20 baru pernah lihat orang muslim. Itu pun bukan di Jepang. Nah, itu waktu itu saya jalan-jalan ke Malaysia, Kuala Lumpur. Terus itu wow banget gitu ya. Wah, ini dunianya beda banget. Orang berkerudung di mana-mana gitu. Jadi langsung tahu, oh ini benar-benar negara muslim gitu ya. Jadi saya kaget banget. Terus ada cerita sampai sekarang saya masih ingat banget dalam otak sini. Itu saya naik lift di shopping mall. Terus ada orang, dia perempuan pakai nikab aja namanya, atau cadar. Saya maaf nggak tahu bedanya ya. Jadi dia pakai nikab yang hanya di sini yang buka ya. Waduh, saya kaget banget. Naik lift bareng gitu. Sebelah dia naik. Kaget banget. Seperti ini ya gitu kan. Terus ya saya kaget banget itu. Nah, dia mungkin dia nggak tahu gitu ya. Jadi garuk-garuk celana, garuk-garuk kakinya ya, nikabnya ya. Nah, terus kelihatan celananya dia. Dia pakai celana Adidas, terus sepatunya pun Adidas. Saya kaget juga. Wah, orang muslim pakai baju seperti ini, ternyata pakai celana ya gitu. Terus sepatunya pakai juga ya, apalagi Adidas gitu. Saya mungkin dulu pikir ya mereka pakai ada muslim, sepatu muslim atau tradisional atau apa gitu. Nah, ternyata pakai Adidas kan, jadi saya kaget gitu. Jadi kagetnya saya pulang ke Jepang, terus sampai ceritakan ke ibu saya. Nah, itu kaget banget benar. Nah, terus kagetnya lagi itu paling saya kaget itu ya. Kalau saya kan tahu Islam itu saya nggak boleh sentuh perempuan muslim gitu ya. Kalau saya pernah baca nih di manga komik ya, di manga itu dia bantu, ada tokoh utamanya. Di dalam manga itu ada tokoh utamanya, dia kerja pergi ke Arab gitu ya. Terus ada perempuan jatuh gitu ya, membantu sentuh perempuan itu yang jatuh. Terus laki-laki sekelilingnya
justru salahin tokoh utamanya itu. Karena memang laki-laki nggak boleh sentuh perempuan lain gitu kan ya. Jadi saya tahunya seperti itu kan. Nah, yang pakai nikab itu dia dekatin saya. Dekatin itu bukan maksudnya apa-apa ya, tapi dalam lift kan. Jadi makin banyak orangnya naik, dia dekatin terus, tapi saya nggak boleh sentuh gitu kan pikirannya. Jadi saya begini, tapi dia malah kalau di sini kan ada space nih, jadi makin dekatin gitu. Nah, gara-garanya itu saya akhirnya bersentuhan nih sama dia. Gitu. Waduh, jangan-jangan saya dipukul nih. Jadi saya pikirnya sampai ke situ. Tapi ya alhamdulillah tidak dipukul-pukul dari orang lain. Ya seperti itu sih ceritanya. Sampai sekarang saya masih ingat ya. Itu ceritanya 18 tahun lalu ya. Tapi masih ingat. Ini pengalaman saya kaget. Pertama kali melihat orang muslim ya. Ya tapi sebenarnya perempuan muslim kan nggak boleh sentuh ya. Tapi kalau naik lift dalam space kecil terus jadi sentuh gimana ya? Itu boleh nggak ya? Ini pertanyaan saya ya. Mungkin orang Jepang banyak bingung juga nih, kan taunya nggak boleh sentuh, tapi ada ya kadang-kadang ya memang harus ada sentuh gitu kan, tidak sengaja. Jadi ini apakah sebenarnya boleh atau tidak? Dalam Al-Quran boleh atau tidak ya? Dan ya ini pertanyaan saya ya. Kalau ada yang mau kasih tahu, tolong komen ya guys. Jadi ceritanya hari ini sampai sini. Terima kasih ya guys. Assalamualaikum.